Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Insyaallah di sore kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pengantar Madhab Hambali. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang geografi singkat Imam Ahmad, kemudian bagaimana madhab Imam Ahmad dan juga madhahib al-arba'ah secara umum, sebenarnya mereka itu bukan berdiri sendiri, melainkan perpanjangan dari fikih para sahabat. Dari madrasah Mekah, madrasah Madinah, madrasah Kufah, yang tentunya semua sahabat ini perpanjangan fikih Rasulullah SAW. Sehingga tuduhan yang menyatakan bahwa madhab itu dibangun tidak di atas dalil, atau madhab itu begini dan begitu, semuanya tidak benar. Ya, itu tuduhan-tuduhan miring kepada madhab, menunjukkan orang tersebut tidak pernah atau mungkin belum tuntas mempelajari madhab. Apa yang dimaksud dengan madhab fikih? Kemudian kita juga sudah pelajari keistimewaan madhab Hambali dibanding madhab-madhab yang lain, dan tentunya madhab-madhab yang lain juga memiliki keistimewaan yang masing-masing, karena madhab ini hanyalah wasilah, hanyalah jalan, dan dia sebagaimana pendahulunya, dia adalah madrasah, dia adalah sekolah, dia adalah tempat belajar untuk siapapun yang ingin mempelajari fikih. Ya, sama seperti kalau kita analogikan, saya sering atau senang sekali menganalogikan fikih itu dengan ilmu bela diri, karena nanti nyambungnya lumayan dekat. Nah, nanti misalkan madhab Hambali itu unggulnya di sini. Seperti misalnya kalau taekwondo itu unggulnya di bagian kaki. Terus kalau madhab yang lain misalkan dia unggulnya di tangan seperti karate. Terus ada yang beda lagi gayanya seperti aikido atau judo. Ya, dia fokusnya pada melempar dan membanting lawan. Itu sudah beda lagi. Tapi semua dikumpulkan dalam suatu kategori besar yang sama, yaitu mereka semua adalah bela diri. Mereka semua bela diri. Apapun jenis beda lagi apapun jenis gerakan atau tubuh yang dominan digunakan, semua terangkum atau tercakup dalam bentukan bela diri. Nah, madhab fikih juga sama. Apapun madhabnya, ya, maka mereka tergabung dalam suatu rumusan besar, suatu tema besar, bahwa mereka adalah thariqah atau wasilah, mereka adalah sekolah untuk mempelajari fikih Islam. Ya, untuk mempelajari fikih Islam. Sehingga nanti pun kita bisa bedakan, gitu ya. Siapa yang menjadi atlet dan siapa yang mau sekedar punya ilmu bela diri, agar dia bisa terlepas dari bahaya yang ada di jalan. Ya, kalau dia menjadi atlet, labud atau pastinya dia harus memilih salah satu dari sekolah ini. Meskipun nanti ujung-ujungnya dia mungkin memilih untuk jadi MMA, atlet MMA, ya, multi arts, campur semua. Tapi di awal dia pasti harus milih salah satu, entah itu gulat kah? Tuh, gulat beda lagi. Dengan karate, dengan taekwondo, dengan judo, itu udah beda lagi. Muay Thai beda lagi. Tapi semuanya bela diri. Nah, semua kalau seseorang yang menjadi atlet, pasti akan memilih satu sekolah dulu. Dia pasti harus memilih satu jenis bela diri yang ingin dia tekuni sampai pada level black belt. Sampai dia pada level master. Baru setelah itu mungkin dia akan coba dengan dia akan coba untuk mempelajari bela diri yang lain. Setelah dia menguasai bela diri yang dia pelajari. Dan tentunya nanti kita akan tahu bahwa jurus yang digunakan, yang dihafal, gitu ya, saat belajar bela diri itu pasti akan beda dengan praktek. Ketika kita berantem, nggak mungkin kita akan ikuti sequence atau urutan jurus yang kita hafal. Pasti kita harus improve. Pasti kita harus akan memilih mana yang lebih cocok digunakan jurus ini ketika melawan penjahat di jalan. Nah, begitu juga fikih. Fikih belajarnya ya begitu, ya, sesuai dengan urutan babnya, tapi ketika nanti praktek, ketika nanti fatwa, maka di situ fleksibel. Apa yang cocok saat itu digunakan, maka itu yang digunakan.
Dia tidak akan saklek mengikuti apa yang harus dipelajari. Dia akan fleksibel mengikuti apa yang harus dia amalkan dan praktekkan di situ. Dan orang awam apakah dia harus bermadhab? Maka jawabannya sama seperti bela diri tadi. Dia kalau nggak ada keinginan untuk jadi atlet, ya nggak perlu. Dia pilih saja comot sana sini, sing penting gitu, yang penting dia di jalan aman gitu. Kalau ada yang mau nodong dia dengan pisau, mau nodong dia, misalnya dia mau dipukulin orang, dia bisa membela diri. Terlepas dari apa madhab bela dirinya. Maka orang awam tidak perlu melihat madhab apa dia mengikuti. Dia cukup amalkan saja apa yang dia yakini itu benar. Adapun penuntut ilmu, kalau seorang penuntut ilmu ingin menjadi seorang faqih, ingin menjadi seorang yang ahli, pasti mau nggak mau harus mengikuti suatu thariqah madhab. Meskipun di ujungnya dia akan melepaskan madhab itu, tapi labud pasti di awal dia harus memilih suatu madhab. Ya, dia pasti harus memilih suatu madhab. Nah makanya analogi tadi ya, antara bela diri dan madhab itu enak gitu, karena kita akan bisa membedakan mana untuk awam, mana untuk atlet ya, atau menuntut ilmu. Orang awam nggak peduli madhab dia apa, ya, dan juga penuntut dan juga baik itu orang awam yang pingin bela diri atau orang awam yang pingin belajar fikih, ya dia nggak akan peduli madhabnya apa. Sing penting dia bisa beramal, sing penting dia bisa mengamalkan apa yang dia pelajari, dia bisa selamat. Adapun yang mau jadi atlet ya pasti harus pilih, entah jadi atlet taekwondo kah, nggak mungkin dia bisa jadi atlet misalkan 3 atlet, 4 atlet, 5 atlet bela diri yang sama, nggak mungkin, karena setiap bela diri butuh ketekunan, butuh disiplin, butuh mempelajari asas-asas bela diri yang harus dikuatkan. Kalau dia belajar taekwondo, mungkin kuatkan di kaki. Kalau belajar di judo, dia keseimbangannya yang dicek. Karate berarti tangannya. Nah itu kalau dia pelajari sekaligus tiga-tiganya, terbayang sulit. Sama seperti kita belajar madhab. Setiap madhab ada usulnya. Setiap madhab ada tahapannya. Setiap madhab ada thariqah belajarnya. Dan itu tidak bisa kita campurkan, gabungkan dalam suatu waktu yang sama. Itu belum terdengar. Gitu. Belum terdengar. Dan para ulama yang sanggup langsung dipelajari secara dan jadi ahli langsung di 4 madhabnya. Yang ada kalau kita pelajari sejarah, dia akan belajar di sini satu madhab dulu, kemudian dia berpindah ke madhab yang lain, ya. Atau mungkin dia ikuti satu madhab dulu, kemudian dia menjadi seorang mujtahid mutlak. Itu yang kita pelajari di sejarah. Ya. Dan di sini kita akan melihat, ya, nanti kita akan pelajari bagaimana tata cara seseorang nanti di ujung kita akan perlihatkan bagaimana seorang menjadi seorang hambali. Ya, dan nantinya tentunya dia dengan modal kehambaliannya bisa menjadi seorang faqih yang nanti sama seperti para ulama madhab Hambali yang lain, mereka ada yang memilih untuk terlepas dari madhab Hambali. Ini tuh normal dalam madhab Hambali itu justru tokoh-tokohnya banyak yang tokoh-tokoh besarnya di ujung ketika mereka sudah mencapai pada derajat mujtahid, mereka memilih untuk terlepas dari madhab Hambali. Tapi tetap di awal mereka menyatakan mereka Hanabilah di awal. Kemudian setelah sampai pada derajat tertentu, mereka melepaskan kehanabilahan mereka dalam sisi memilih pendapat muktamad. Mereka memilih pendapat apa yang membuat mereka kuat. Ya, kita sebut dengan tarjih. Itu adalah level tertinggi dalam pembelajaran fikih. Ya. Sekarang kita masuk ke perkembangan madhab Hambali. Madhab Hambali itu kalau kita lihat secara perkembangan, dan ini setiap ulama ikhtiari ya. Jadi maksudnya ijtihadi afwan. Jadi ijtihadi. Setiap ulama akan punya beda memandang bagaimana madhab Hambali ini berkembang. Nah, termasuk tokoh-tokoh yang ada pada setiap fasenya. Tapi ini yang kami pilih. Jadi perkembangan madhab Hambali terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama dia nasy'atu madhab Hambali. Jadi dia pertama kali muncul. Ya. Dan disebut juga dia adalah bagian mutaqaddimin. Ya, jadi kalau bisa lihat tokoh-tokoh mutaqaddimin siapa? Nah ini. Nah ini pun tadi nanti memasukkan siapa yang tokoh mutaqaddimin dan ini siapa tokoh mutawassitin di tengah, dan mutaakhirin itu akan beda, terutama yang dia ada di border. Yang di border apakah dia masuk mutaqaddimin, masuk mutawassitin atau mutaakhirin. Nah itu akan banyak khilaf biasanya karena dia di border. Kalau di titik pas pergantian periode itu pasti akan ada banyak tarik ulur. Ini ulama ini masuk ke periode yang mana. Nah maka tentu di awal kemunculannya tokoh utama yang ada
ya Imam Ahmad, ya mungkin imam yang lainnya, Imam Ahmad. Ya, kemudian, nah Imam Ahmad ini sudah mafhum, beliau itu tidak menulis kitab fikih, tidak berbeda dengan Malik, berbeda dengan dia punya Muwatta, berbeda dengan Syafi'i bahkan punya kitab berbeda dengan Hanafi, sudah ditulis di zaman itu, meskipun bukan tulisan Imam Abu Hanifah. Tapi mazhab Hanafi sudah ditulis di awal-awal kemunculannya, sudah tertulis. Lalu mazhab Imam Ahmad tidak. Karena Imam Ahmad tidak suka ya untuk menuliskan fikih beliau. Tidak suka menulis fikih beliau. Nah, maka mazhab Hambali ya, semua yang bermadzhab Hambali itu sangat bergantung atau dia sangat berterima kasih kepada murid-murid Imam Ahmad yang kita sebut dengan ashabul masail. Ashabul masail itu adalah orang-orang yang murid-murid Imam Ahmad, yang murid-murid dekat, yang murid senior, yang mereka bertanya kepada Imam Ahmad, kemudian menuliskan jawaban fatwa Imam Ahmad. Jadi, fikih Imam Ahmad itu dibangun di atas fatwa. Di atas fatwa Imam Ahmad. Dan Alhamdulillah Allah menjaga fikih Imam Ahmad itu dengan ashabul masail. Jadi ada yang nanya bagian toharo, ada yang bagian sholat, ada yang nanya bagian ini, bagian itu, sehingga ketika digabung, fatwa-fatwanya utuh menjadi satu fikih. Jadi satu kesatuan bangunan fikih yang lengkap. Nah, jadi kita berterima kasih pada ashabul masail yang banyak sekali jumlahnya. Tapi ada beberapa tokoh yang sentral dalam ashabul masail ini. Yang pertama, ya, itu adalah Abdullah, yaitu anaknya, Abdullah bin Ahmad. Ya, beliau ini adalah juga yang memiliki zawaid musnad. Jadi Abdullah ini memiliki zawaid musnad. Ya, zawaid musnad menambahkan beberapa hadis kepada musnad Imam Ahmad, disebut dengan zawaid al-musnad. Nah, sebagian ulama yang menghukumi bahwa ada hadis maudhu dalam musnad Imam Ahmad, maka mereka memaksudkannya adalah pada zawaidnya, yaitu pada Abdullah. Ya, hasil tambahan dari Abdullah. Adapun punya Imam Ahmad sendiri musnadnya, maka tidak ada hadis maudhu, mentok hadis dhaif. Mentok hadis dhaif. Tapi hadis maudhu tidak ada dalam musnad Ahmad. Yang jumlah puluhan ribu itu tidak ada. Nah, adanya itu ketika ada zawaid Abdullah, zawaid anaknya, nah di sini ada hadis maudhu. Menurut sebagian ulama. Tapi Abdullah juga sebagai ashabul masail dan beliau juga menulis kitab As-Sunnah. Ya, kitab masalah akidah. Kemudian ada Saleh, anaknya Imam Ahmad juga. Jadi ada Abdul dan Saleh, dua anak Imam Ahmad itu tentu jadi tokoh sentral dalam penulisan fatwa Imam Ahmad karena mereka anaknya. Mereka yang bertanya, mereka menulis fatwa-fatwa dari ayah mereka. Ya. Kemudian ada juga Al-Kausaj. Ya, Al-Kausaj juga ada Masail Kausaj. Di situ menuliskan fatwa-fatwa Imam Ahmad dan ada Abu Dawud. Nah, Abu Dawud, ya mafhum, terkenal. Sulaiman bin Ash'ash, ya, sahib Sunan. Jadi Abu Dawud di sini ya penulis Sunan Abu Dawud. Sehingga tentu sekali lagi ini membantah yang mengatakan bahwa ahlul hadis itu ya mereka tidak bermadhab. Maksudnya mereka punya madhab ahlul hadis. Tidak, madhab ahlul hadis adalah ya perpanjangan. Mereka dulu ada madhab ahlul hadis, yaitu para ahlul hadis yang mereka mencari hadis gitu. Ya memang ashabul hadis maksudnya mereka lah yang mendalami juga ilmu hadis. Namun fikihnya bagaimana? Hadis yang dipegang, dari kita jelaskan, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Ya, termasuk ahlul hadis dari Ibnu Khuzaimah, ya, bermadhab dengan madhab Syafi'i. Al-Baghawi, penulis Syarhus Sunnah juga bermadhab. Dikatakan juga Ishaq bin Rohuyah. Dikatakan Ishaq bin Rohuyah juga termasuk penulis. Tapi yang jelas, sudah kita jelaskan bahwa kita yang berpikir dengan fikihnya ahli hadis, usul fikihnya ahli hadis, maka pilihlah 3 dari materi yang disebutkan, Malik, Syafi'i, Ahmad. Inilah mereka yang menjadi perpanjangan fikih ahli hadis. Dan madhab ahli hadis mereka. Ya, jadi karena kalau kita pelajari lebih dalam ilmu madhab ya, ilmu madhab ada ilmunya sendiri, ilmu kemadhaban gitu. Bagaimana sesuatu golongan bisa kita nisbatkan mereka memiliki madhab fikih tertentu, bahkan madhab akidah tertentu, maka itu ada ilmunya, ada tahapannya. Dan apa yang kita sebut sebagai madhab ahlul hadis itu, kalau kita tinjau dari ilmu kemadhaban, bagaimana mereka berkembang itu bolong-bolong di mana-mana. Sehingga sulit kita tetapkan bahwa mereka menjadi madhab yang mustaqil, yang terpisah.
Karena harus jelas tokohnya siapa. Harus jelas tokohnya. Yang akhirnya nanti akan menjadi madhab tokoh. Gitu. Akan menjadi madhab tokoh. Akan menjadi madhab tokoh. Sama seperti kalau dalam akidah, ya akidah Ahlussunnah, maka tokoh madhabnya jelas. Terus kalau dalam misalnya Asy'ari, ya tokohnya Asy'ari. Ada tokohnya. Terus madhab itu madhab akidahnya Asy'ari. Ada madhabnya Maturidi, tokohnya Maturidi. Ya, dan ada tokoh-tokoh yang mengikuti pemikiran mereka. Kan begitu, sama. Maka madhab Ahlul Hadis dalam fikih, ya ini. Yang masih bertahan itu Malik, tokohnya sebagai tokohnya Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Kemudian mereka masing-masing punya ciri khas dan menjadi madhab mustaqil. Madhab yang terpisah. Dan Abu Daud, penulis Sunan, jelas dia adalah murid Imam Ahmad. Dan murid Imam Ahmad ada Tirmidzi, ada Bukhari. Ya, juga murid-murid Imam Ahmad. Adapun Bukhari dan Muslim, dikatakan mereka mujtahid terpisah. Sehingga mereka tidak mengikuti fikih tertentu. Ya, mereka punya madhab fikih sendiri. Kalau Tirmidzi, saya belum cek lagi. Dan Nasai kila dikatakan Nasai bermadhab Syafi'i. Tapi ada yang mengatakan baik Tirmidzi dan juga Nasai mereka mujtahid mustaqil. Mereka terpisah, mujtahid mutlak. Abu Daud sudah mafhum, dia ada bermadhab Imam Ahmad. Ada Kirmani, ya Kirmani juga punya kitab I'tiqad Madzhab Arba'ah. Ya, saya lupa judul tepatnya, tapi beliau memiliki ijma empat madhab fikih Ahmad, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Malik dalam akidah. Ijma akidah Ahlussunnah kama hakahu Al-Harb Al-Kirmani. Kalau tidak salah judulnya segitulah. Nah, makanya kita lihat lihat tokoh-tokoh di sini punya kitab akidah semua. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan, Imam Ahmad itu punya ciri khas orang-orang yang berpantang dengan madhab Imam Ahmad punya perhatian yang luar biasa kepada masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada Al-Maruzi, ada Ibnu ada beberapa tokoh yang lain, ya, dan seterusnya banyak sekali, ya, sehingga akhirnya fikih Imam Ahmad itu dia terwariskan gitu ya. Karena madhab-madhab yang lain tidak terwariskan sehingga mati. Seperti Sufyan Ats-Tsauri punya madhab sendiri, tapi murid-muridnya tidak mewariskan. Terutama ketika Ats-Tsauri berijtihad untuk membakar semua kitab-kitabnya. Karena beliau waktu itu jadi buronan, ya, ketika masa-masa fitnah, akhirnya beliau membakar semua kitabnya. Akhirnya tidak ada yang melanjutkan fikih beliau. Ibnu Jarir, sahib tafsir, ya, pemilik tafsir, beliau juga punya fikih. Dulunya Syafi'i menjadi mujtahid mutlak, maka beliau pun punya madhab namanya Jariri, Ibnu Jarir At-Tabari. Tapi beliau pun tidak ada murid-murid yang melanjutkan fikih beliau. Nah, jadi sebagaimana Al-Laits bin Sa'ad, gurunya Imam Syafi'i di Mesir, beliau Al-Laits punya murid. Dan akhirnya Imam Syafi'i juga jadi murid Al-Laits. Tapi ketika Al-Laits meninggal, murid-muridnya Al-Laits malah melanjutkan madhabnya Imam Syafi'i, tidak melanjutkan madhabnya Al-Laits. Nah, makanya murid itu adalah salah satu yang mewarisi pemahaman gurunya. Yang mewarisi pemahaman gurunya, mewarisi warisan keilmuan gurunya. Kemudian Al-Khallal. Nah, ini tokoh paling sentral dalam madhab Imam Ahmad. Semuanya harus berterima kasih kepada Al-Khallal. Kenapa? Karena beliaulah yang mengumpulkan seluruh masail itu. Masail itu kan terpisah-pisah, ya, ada di Abdullah, ada di Saleh, ada di Kausaj, ada di Abu Daud. Nah, Al-Khallal ini, beliaulah yang mendatangi ashabul masail. Didatangilah satu-satu, dicarilah peninggalan-peninggalan ashabul masail, ya, yang masih hidup, didatangi, yang meninggal beliau kumpulkan, pokoknya digabung semua, dan beliau menulis kitab Al-Jami' li Ulumil Imam Ahmad. Dan kitabnya mafqud. Kitabnya tidak ada. Ya, kitabnya tidak ada. Jadi beliau benar-benar mengumpulkan seluruh, karena disebut judulnya Al-Jami' li Ulumil Imam Ahmad. Jadi beliau mengumpulkan seluruh ilmu Imam Ahmad dari murid-muridnya, dari ashabul masail. Tapi sayangnya mafqud, tidak sampai kepada kita. Tidak ditemukan naskah manuskripnya. Manuskripnya tidak sampai kepada kita. Makhtutotnya. Dan beliau mengumpulkan ilmu Imam Ahmad dari ashabul masail, termasuk fikihnya. Dan kemudian, kita harus berterima kasih lagi kepada ini tadi judulnya Al-Jami' li Imam Ahmad. Kita berterima kasih pada muridnya Al-Khallal. Nah, tadi lihat, fungsi murid itu adalah melanjutkan keilmuan guru. Jadi kita juga tidak heran, ya, kalau misalnya seseorang berguru itu kan kepada seseorang ulama, dan mereka lebih memilih untuk mengajarkan kitab milik gurunya.
terutama kalau kitabnya memang munasib, cocok untuk diajarkan. Ya, cocok untuk diajarkan. Oleh karena itu, dia sebagai bentuk juga terima kasih, ya, sebagai bentuk terima kasih kepada gurunya sudah mengajarkan, maka kita lanjutkan. Karena ada tradisi juga, kalau dalam kitab itu tradisi ijazah, gitu, ijazah sanad. Karena artinya dia melanjutkan, ya, muridnya melanjutkan, murid-murid kitab-kitab gurunya, karya-karya gurunya tersambung secara sah, secara riwayat juga. Itu bentuk bakti murid kepada guru, mengajarkan kitabnya, melanjutkan riwayat kitabnya, ya. Nah, itu terlihat ya dalam yang itu menjadi berkah ilmu murid, gitu ya. Dan dia tercatat juga dalam sejarah. Makanya murid-murid yang durhaka kepada gurunya itu pasti kebanyakan mereka tidak tercatat lagi. Ya. Jadi orang yang dia tidak berterima kasih kepada faidah yang diberikan oleh orang lain, maka sudah barang pasti namanya akan hilang, ditelan. Nah, beliau punya kitab namanya Zadul Musafir. Ini ringkasan fikih Imam Ahmad yang beliau ambil dari Al-Khalal. Dan kitabnya ini ada matbu, itu cetak 3 jilid. Zadul Musafir. Nah, ini ada kitab tertua untuk fikih Imam Ahmad. Zadul Musafir karya Ghulam Al-Khalal. Nah, dia adalah muridnya Al-Khalal. Namanya Zadul Musafir, dia dicetak. Ada. Jadi kalau antum mau kitab tertua untuk fikih Imam Ahmad, silakan beli Zadul Musafir. Nah, dan kemudian Al-Khiraqi muncul sebagai tokoh sentral terakhir untuk mutaqaddimin. Beliau meringkas fikih Imam Ahmad menjadi sebuah matan. Karena sudah mulai zamannya matan, sudah mulai zamannya ringkasan, agar memudahkan untuk dipelajari para penuntut ilmu. Ya, memudahkan untuk dipelajari para penuntut ilmu, akhirnya beliau menulis yang beliau sebut sebagai Mukhtasar Al-Khiraqi. Dan Mukhtasar Al-Khiraqi ini disyarah oleh banyak ulama Hanabilah. Ada Zarqasi yang menulis kitab Syarah Mukhtasar Khiraqi. Ya, dan yang paling terkenal adalah Al-Mughni, karya Imam Ibn Qudamah. Jadi Al-Mughni Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi. Ya, jadi Al-Mughni kitabnya Imam Ibn Qudamah itu beliau mensyarah kitab Al-Khiraqi. Ya, mensyarah Mukhtasarnya Al-Khiraqi. Beliau Al-Mughni. Dan beliau menjadikan bagian dari apa yang dalam Al-Khiraqi itu mukhtasarnya sebagai judul, seakan-akan judul bab. Kemudian baru beliau mensyarah bebas. Mensyarah bebas apa yang mungkin dikandung oleh hal tersebut. Nah, ini Al-Khiraqi. Ya, Al-Khiraqi dialah yang menulis Al-Mukhtasar. Dan ini tadi mensyarah bagian dari kitab yang disyarah secara bebas. Nah, ini memang banyak gitu di Indonesia yang seperti itu. Sehingga memang kitabnya jadi akan sangat lama selesai. Sangat lama selesai. Karena kan hatta nggak selesai-selesai. Karena dia menjadikan mungkin ibarah dalam matannya, kemudian disyarah bebas. Sehingga kitabnya nggak selesai sudah bertahun-tahun. Itu apakah syarah seperti itu diperbolehkan? Ya boleh. Itu tergantung target audiensnya. Ya. Jadi kita ditulis sesuai dengan target audiens. Nah, adapun kalau kita ingin mempelajari thoriqohnya kita sebagai penuntut ilmu, maka thoriqoh itu tidak cocok. Ya, tidak cocok kalau untuk penuntut ilmu. Karena mereka butuh untuk banyak mempelajari kitab-kitab, sehingga kalau disyarahnya seperti itu, disyarah bebas, ya tidak selesai-selesai. Sedangkan kitab yang harus dipelajari itu banyak sekali. Sehingga thoriqoh yang lebih tepat, dia adalah fakul ibarat dulu. Ya, fakul ibarat, fokus kepada ibarah matan, kemudian saya kasih dalil, kemudian dikasih sedikit fawaid, nah baru setelah itu kita berpindah pada matan berikutnya. Jadi kita tidak berlama-lama dengan satu kitab. Kalau menuntut ilmu itu tidak berlama-lama dengan satu kitab, karena kitab yang harus kita pelajari itu banyak sekali. Makanya para ulama menulis syuruhat, ya syuruhat itu untuk dipelajari sendiri, untuk dibaca sendiri setelah kita sudah memegang kandungan umum dari suatu matan.
Makanya suatu matan itu ya dipelajari cepat. Yang asal kita paham secara global matannya sudah oke. Setelah itu kita naik matan dengan guru kita dan kita pun murojaah dengan membaca syarah untuk matan yang sudah kita pelajari. Sehingga menuntut ilmu itu tidak disuapi terus. Menuntut ilmu itu dia adalah kombinasi antara belajar kepada guru, menelaah sendiri, muzakarah kepada teman, dan nanti kalau sudah punya malakah dia mulai menuntut ilmu itu dengan menulis. Ya. Nah, ketika dengan menulis maka dia akan belajar tahrir dan tahqiq. Bagaimana dia menjelaskan suatu permasalahan dengan baik dan menetapkan suatu pendapat merupakan pendapat yang benar untuk topik tertentu. Nah, tahrir dan tahqiq itu adalah level tertinggi dalam menuntut ilmu. Kemudian masuk kepada tahap kedua yaitu mutawassitin. Nah, mutawassitin itu tokoh-tokohnya ada banyak. Dimulai dengan Abu Ya'la. Ternyata saya belum edit yang sebelah sini. Abu Ya'la ya. Al-Qadi Abu Ya'la, bukan Abu Ya'a ya. Tapi Abu Ya'la, Al-Qadi Abu Ya'la. Nah, beliau ini adalah salah satu ulama madhab yang terpengaruh oleh akidah Asy'ariyah. Ya, jadi beliau sembunyi-sembunyi belajar akidah Asy'ariyah kepada salah satu tokoh ulama Asy'ariyah di zaman beliau. Ya. Sehingga dalam permasalahan akidah beliau sedikit banyak terpengaruh. Ya, terutama dalam masalah asma wa sifat. Dalam masalah sifat beliau terpengaruh dan ya beberapa ulama madhab, terutama tokoh-tokoh besarnya banyak beberapa yang terpengaruh seperti Ibnu Jauzi terpengaruh juga oleh beberapa akidah. Ya, meskipun beliau juga punya nulis kitab masalah dan seperti Talbis Iblis, beliau menjelaskan tentang sekte-sekte sesat, tapi beliau sendiri juga terpengaruh. Nah, itu dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, muridnya Ibnu Jauzi. Nah, jadi banyak ya tokoh Hanabilah berada di atas akidah yang lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi sebagian tokoh besarnya pun terpengaruh. Ya. Tapi tadi kita terpengaruhnya pun tidak parah. Ya. Jadi hanya di beberapa titik topik yang memang topiknya atau topik sentral, topik ide besar, nah, tapi ya secara umum tidak menafikan kebaikan dan juga keulamaannya dan ketokohannya tentu dalam madzhab Hambali. Termasuk Ibnu Aqil, muridnya Abu Ya'la ya, karena gurunya juga terpengaruh ya muridnya otomatis sama Abu Ya'la Ibnu Aqil. Tapi kalau Ibnu Aqil diriwayatkan taubatnya beliau dari akidah Asy'ariyah oleh sebagian ulama. Ya, tapi kalau Abu Ya'la belum ya. Karena beliau punya kitab Al-I'tiqad, saya lupa. Ada berapa dan itu yang nanti kalau belajar akidah. Nah, dan akidah dan fikih itu dua hal yang berbeda. Jadi kita tidak bisa samakan itu. Fikih ya fikih, akidah ya akidah. Meskipun sebagian ulama tokoh sentral fikih itu punya kecenderungan akidah tertentu, maka itu tidak bisa kita temukan. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa akidah Hanabilah, maka akidah Hanabilah itu tidak ada. Akidah Hanabilah itu tidak ada. Yang ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dia dikumpulkan dari seluruh tokoh ulama madhab. Meskipun ulama Hanabilah mereka memiliki upaya, memiliki perhatian yang besar kepada akidah, tapi bukan berarti akidah Ahlussunnah itu dimonopoli oleh Hanabilah. Enggak. Itu pemikiran yang keliru, pemikiran yang sempit. Oleh karena itu, gaya menulis akidah itu beda dengan gaya menulis fikih. Kalau gaya menulis akidah, kita akan menukil dari seluruh madhab. Karena beda madhab fikih, tidak masalah. Yang penting akidahnya sama. Ya, dan akidahnya sama. Adapun fikih, ya kita akan hanya menukil dari ulama yang bergelut di fikih itu. Nggak boleh kita menukil dari ulama fikih lain kecuali kita sedang membahas fikih muqaranah. Adapun kalau fikih madhab ya tokoh madhabnya. Banyak yang keliru ya menyamakan apakah misalkan tokoh ini dipelajari kitabnya akidahnya karena dia ulama madhab Hanabilah ya nggak begitu. Bukan begitu thariqah belajar akidah, karena akidah ada lagi thariqahnya beda lagi. Dia suatu madhab ya, madhab akidah. Dan itu punya thariqah sendiri. Madhab fikih ya madhab fikih. Tidak bisa kita samakan. Ya fikih, akidah ya akidah. Jadi mencampur baurkan dua ini tidak tepat. Ya. Nanti ada yang menarik permasalahan fikih seakan-akan itu akidah. Nanti juga ada yang seakan-akan jadi kalau nggak berakidahnya ini seperti sebagian dari golongan Imam Syafi'i harus akidahnya Asy'ari, harus sufinya Al-Ghazali misalkan. Nah itu keliru juga. Ya, seperti sebagian juga Hanabilah mereka mengatakan akidahnya harus akidah Hambali, mu'tamad akidah Hambali. Dan itu tidak muncul illa
awakhir, kecuali di sekarang-sekarang, ya akhir-akhir ini baru muncul istilah-istilah itu. Dan itu tidak ditemukan, ya. Tidak ditemukan di yang lama. Karena akidah Ahlussunnah apapun madhabnya. Karena dia terpisah sebagai suatu madhab teologi, ideologi. Nah, kalau kita runut, ada mereka yang mengatakan bahwa saya berakidah dengan mu'tamad akidah Hambali, maka kalau kita tarik silsilahnya akan sampai kepada Abu Ya'la. Akan sampai pada Abu Ya'la. Abu Ya'la ini tadi dia terpengaruh oleh akidahnya Asy'ariyah, sehingga beberapa pemahaman beliau terpengaruh oleh akidah Asy'ariyah. Tapi itu bukan tempat kita di sini untuk mendetail lebih itu, termasuk dalam masalah tafwid Hanabilah dan lain-lain, maka itu topiknya di pembahasan kitab akidah. Nah, Abu Ya'la dan ketokohan beliau dalam madzhab Hambali, dan beliau tokoh sentral sekali karena beliau lah yang pertama kali mengumpulkan riwayat al-Wajhain, kitab yang mengumpulkan 2 riwayat terkuat untuk madzhab Imam Ahmad. Nah, madzhab Imam Ahmad sebagaimana kita jelaskan, beliau itu kan banyak sekali riwayatnya karena tadi ashabul masail itu beda-beda. Ketika Kausa jenanya kepada Imam Ahmad, jawabannya A. Jadi Abu Dawud nanya kepada Imam Ahmad, jawabannya B. Untuk permasalahan yang sama. Mungkin yang lain nanya jawabannya C, beda lagi. Jadi munculnya riwayat Imam Ahmad itu karena sebabnya ashabul masail. Ashabul masail ketika nanya, dijawabnya beda-beda oleh Imam Ahmad. Itu menunjukkan dinamisme fikih Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad tidak suka stagnan. Dia selalu merevisi kembali jawabannya. Bukan menunjukkannya tidak kokoh, bukan. Kalau level Imam Ahmad, bukan tidak kokoh, bukan plain-plan, tapi menunjukkan beliau fikihnya dinamis. Adapun kita ya mungkin plain-plan gitu. Tapi kalau levelnya Imam Ahmad bukan plain-plan, bukan tidak kokoh ya. Beda. Beliau menunjukkan fikih itu dinamis. Ya, terus berusaha untuk merevisi jawabannya. Apakah benar atau tidak? Maka dikumpulkan oleh Abu Ya'la dengan riwayat al-Wajhain, 2 riwayat terkuat. Ya, 2 riwayat terkuat. Kemudian beliau juga punya kitab, Al-Uddah fi Usul Fiqh. Beliau menulis kitab Al-Uddah fi Usulil Fiqh, adalah kitab usul fikih pertama yang lengkap ditulis, ya. Dan sebelum-sebelumnya sudah ada seperti Al-Ukhbari, Risalah Al-Ukhbari, ada Tajzibul Ajibah kali Ibnu Hamdan, ada Sifatul Mufti wal Mustafti. Tapi yang lengkap satu paket usul fikih ditulis ditulis dalam Al-Uddah oleh Abu Ya'la. Ditulis oleh Abu Ya'la. Dan ini mengikuti Thariqatul Fuqaha. Qarib, dekat dengan Thariqatul Fuqaha. Nanti kita akan lihat tapi Thariqatul Fuqaha. Kemudian ada Ibnu Qudamah, tokoh sentral lagi, Ibnu Qudamah juga. Beliau lah menjadi bapak fikihnya Hanabilah untuk mutaakhirin dengan 4 kitabnya. Yang nanti kita akan jelaskan bahwa 4 kitab ini lah yang menjadi yang diisyaratkan oleh Ibnu Qudamah bagaimana 4 tahapan belajar ilmu fikih. Ya, nanti kita akan ulas. Yang pertama ada Umdatul Fiqh. Ya. Dan Umdatul Fiqh ini dia qaul wahid, satu pendapat saja. Ya, jadi menunjukkan level pertama belajar fikih itu satu pendapat. Tidak ada pendapat yang lain. Kemudian level kedua, ketika belajar itu kita belajar khilaf. Dan dia ada khilaf internal madhab. Dan dalam Umdatul Fiqh sebenarnya digabung antara belajar dan juga sedikit belajar dalil. Dan beliau di Umdatul Fiqh tidak memenuhi kitabnya dengan dalil, tidak. Ya. Justru beliau baru memenuhi kitabnya dengan dalil itu di kitabnya Al-Kafi yang ketiga. Jadi Umdatul Fiqh, jadi seakan-akan beliau mensyaratkan, kalau di level pertama nggak usahlah bahas-bahas dalil. Yang paling penting kamu paham dulu fikih itu apa, permasalahannya seperti apa, bagaimana. Ya, maka itu yang difokuskan. Kemudian Al-Muqni mulai pada khilaf. Nah, dan tujuan beliau menulis Muqni ini untuk mengasah kemampuan para pembelajar Hambali untuk menetapkan qaul mu'tamad. Jadi belajar khilaf untuk mengerti perbedaan antara qaul mu'tamad dan tidak mu'tamad. Ya, kalau yang pertama, Umdatul Fiqh yang penting tahu dulu. Yang kedua, mulai diajarkan qaul mu'tamad dan tidak mu'tamad. Ya, ada khilaf, kemudian tafriq masail, bagaimana kalau kita ngambil pendapat ini lawazimnya seperti apa? Kalau ngambil pendapat itu lawazimnya seperti apa? Karena belajar khilaf itu bukan cuma sekedar tahu ya ini beda pendapat 2, enggak.
Tapi nanti kita harus tahu lawazimnya. Seperti kalau misalnya kita ngambil pendapat air itu 3, tohur, tohir, najis, maka dia akan punya lawazim. Dia akan punya turunan masailnya. Adapun kalau misalnya air itu kisman, cuma 2 jenis, tohur dan najis, maka dia ada turunan masailnya berbeda. Nah, ini nanti yang kita sebut dengan samaratul khilaf. Nah, buah dari khilafnya apa? Nah, nanti itu yang mengasah otak dari seorang faqih itu seperti itu. Sehingga dari situ nanti dia akan nanti ketika ada seseorang yang bertanya, dia akan bisa memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan kasus yang dihadapi. Karena nanti dia juga harus melihat konsekuensi dari fatwa yang diberikan kepada si mustafti, orang yang bertanya. Kalau dia kasih jawaban ini, maka lawazimnya begini. Sehingga dia akan berikan jawaban yang paling cocok untuk mustafti tersebut. Karena setiap mustafti, setiap orang yang bertanya, dia adalah kasus yang berbeda. Jadi nggak bisa suatu fatwa itu gebiyah-uyah. Tidak mungkin. Al-Kafi itu baru diisi dengan dalil-dalil. Tapi dia masih mempelajari khilaf dalam madhab. Khilaf nazil. Kita sebut sebagai khilaf nazil. Dia mempelajari madhab-madhab. Ya, pelajari madhab-madhab. Materi pendapat dalam madhab Hambali. Banyak sekali, mulai diperbanyak pendapatnya dan diperbanyak dalilnya. Jadi seakan-akan belajar dalil itu mulai nanti, sudah agak jauh. Sudah kuat dulu qaul mu'tamadnya. Sudah kuat dulu fikihnya. Sudah kuat dulu pondasinya, baru dikasih dalil. Ya, baru dikasih dalil. Nah, ini saya juga, kalau misalnya dalil dan bukan dalil, sering saya analogikan itu belajar matematik, antara matematika dan kalkulus. Kalau yang kuliah teknik pasti paham. Ya, bedanya matematika dan kalkulus. Kalau matematika itu ya kita dapat rumus, kita pakai, selesai. Karena tujuannya matematika itu terutama kalau di SD. Sebelum huruf menyerang, ya, variabel menyerang di SMP gitu. Fokusnya kita bisa menggunakan operator matematika dengan baik. Tambah itu maksudnya apa, kali itu maksudnya apa, kurang itu maksudnya apa, bagi seperti apa. Dan bagi itu nanti ada pecahan, terus ada akar. Nah, itu dulu konsep-konsep basic yang nanti baru kita akan gunakan yang menjadi pondasi kita untuk yang lebih rumit seperti perkalian. Perkalian itu hanya pertambahan yang diulang kan begitu. Misalkan 2 kali 3 artinya 2 tambah 2 tambah 2. Kita harus tahu dulu hakikat perkalian. Nah, kalau dalam fikih kita harus dulu hakikat masalah fikihnya. Jangan tanya dulu. Nah, seperti misalkan luas. Nah, ini kan luas nih. Hubungannya dengan kalkulus luas tuh, kalau luas tuh kan sisi kali sisi gitu, atau panjang kali lebar. Tapi kan kalau dalam kalkulus itu kan integral suatu fungsi dari x sampai y. Dia integral tertentu. X sampai Y, sehingga ada fungsinya fx sama dengan, sesuai dengan itu, dalam bentukan variabel. Mungkin ax plus by, ya x kuadrat plus by gitu kan, plus c. Dia baru menjadi suatu luas gitu. Pertanyaannya, kalau si integral fx ya, dari 0, misalnya dari di a sampai b gitu kan, integralnya dari integral tertentu a sampai b, ya untuk suatu fungsi fx ax kuadrat plus bx plus by plus c, dikasih ke kelas 1 SD, itu besok dia resign tuh sekolahnya. Itu besok dia resign sekolah. Nggak mau, saya ngapain belajar matematika begini. Sama kita belajar fikih, juga dikasih dalil. Resign itu orang-orang itu belajar fikih. Makanya banyak orang merasakan fikih itu susah, berat. Enggak, fikih itu mudah. Di level yang mudah gitu. Sama seperti matematika, kita level yang mudah ya mudah. Dan ini ketika sudah masuk ke level yang tinggi, baru berguguran gitu. Baru setelah itu kita belajar fikih muqaranah, yaitu fikih khilaful ali. Nah, di sini. Itu level tertinggi udah. Ya, karena kita sudah berdebat tentang usul kalau di sini. Berdebat tentang usul fikihnya, bukan cuma sekedar dalilnya, berdebat usul fikihnya juga. Jadi kalau nggak belajar fikih muqaranah, nggak belajar usul fikihnya, ya kalau boleh pakai bahasa kasar, omong kosong. Tidak ada esensinya belajar fikih muqaranah kalau nggak ngulik dari usul fikihnya juga. Hatta mungkin di level khilaf internal madhab pun harus ngulik usul fikihnya. Jadi belajar fikih itu harus sepaket, fikih dan usul fikih, nggak bisa dilepaskan. Kalau dilepaskan, ya kalau dipisahkan, ya nggak akan nyambung. Nanti belajar fikihnya ya akan selamanya disuapi. Karena fikih itu produk, usul fikih itu proses. Bagaimana kita bisa tahu produknya kalau kita nggak tahu prosesnya? Nah, harus digabung dua-duanya. Nah, beliau, lihat, di antara
Dari kan Ar-Riwayatul Wajhain itu kita fikih. Udah fi usul fikih milik Abu Ja'la usul fikih. Nah, lihat ulama-ulama besar itu mereka pasti punya keahlian di dua sisi, fikih dan usul fikih. Dan Ibnu Qudamah punya kitab fikih yang 4 dan punya usul fikih Rodotul Nadir. Ya, adalah kurikulum di Libya gitu ya untuk jurusan syariah itu kan. Kemudian kalau di STDI juga di Khosasiyah kalau tidak salah Rodotul Nadir. Ya. Dan juga kalau di sini di Saudi juga Rodotul Nadir. Ya. Jadi digabung fikih dan usul fikih. Nah, kita kelihatan sama. Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah itu adalah Ibnu Taimiyah di sini bukan Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah dalam madzhab Hambali itu ada 3 orang. Karena dia adalah marga. Bukan nama, dia adalah marga. Tidak ada Ibnu Taimiyah Al-Jad. Kita sebut dengan Majduddin Ibnu Taimiyah. Atau nama aslinya adalah Abdus Salam. Kemudian ada Syamsuddin Ibnu Taimiyah. Yaitu anaknya Majduddin. Yang kita sebut dengan Abdul Halim. Dia adalah Syamsuddin. Nah, kemudian ada cucunya. Cucunya Majduddin. Yaitu anaknya Abdul Halim. Namanya Ahmad. Dia disebut dengan Taqiyuddin. Namanya Ahmad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Kemudian Abdul Halim Syamsuddin Ibnu Taimiyah. Kemudian Abdus Salam Majduddin Ibnu Taimiyah. Sehingga ada 3 Ibnu Taimiyah dan 3-3 tokoh ulama madzhab Hambali. Tapi kalau kita sebut Ibnu Taimiyah di sini, setelah Ibnu Qudamah maksudnya adalah Majduddin Ibnu Taimiyah, Abul Barokah. Adapun Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, itu namanya, dia adalah si cucu. Ya, jadi Ibnu Taimiyah, kalau dalam literatur Hanafilah, kita sebut Ibnu Taimiyah Al-Jad, maka dia maksudnya adalah Majduddin Ibnu Taimiyah Abul Barokah, Abdus Salam. Kemudian ada Syamsuddin, ya, Syamsuddin Abdul Halim, ya. Kemudian ada Taqiyuddin Ahmad Syekhul Islam. Adapun Ibnu Taimiyah ini dia menulis kitab Muharrar. Muharrar ini adalah satu kitab dengan Al-Muqni, dia adalah muktamad di level mutawassitin. Dia adalah muktamad di level mutawassitin. Nah, yang Muqni ini nanti akan menjadi umdah atau menjadi pondasi untuk muktamad di mutaakhir. Kita punya kitab Muharrar. Ada punya kitab Al-Muntaqwa Al-Akhbar. Nah, ini kitab hadis yang hampir 5.000 ya hadisnya. Fikih, hadis, kemudian dan Al-Musawwadah. Nah, ini hijau harusnya gambar warnanya karena dia adalah usul fikih. Al-Musawwadah li Alu Taimiyah. Jadi Al-Musawwadah itu karya 3 orang tadi. Kakek, cucu, kakek, anak, cucu gitu. Al-Musawwadah itu li Alu Taimiyah disebutnya. Li Alu Taimiyah, milik keluarga Taimiyah karena ditulis oleh Majduddin Ibnu Taimiyah, Syamsuddin Ibnu Taimiyah dan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Jadi kalau antum baca di Insaf, misalkan baca di kitab Hanabilah katakan ini adalah pendapat Syekh Taqiyuddin. Nah, maksudnya adalah Syekhul Islam. Kalau dikatakan Al-Majid, nah maksudnya adalah Ibnu Taimiyah kakeknya. Biasanya disebutnya Wal Majid, Ikhtarahul Majid. Nah, maksudnya dia adalah Ibnu Taimiyah si kakek ini, Abul Barakat, penulis kitab Al-Muharrar. Jadi kalau antum cek Syekhul Islam menurut Hanabilah, maka dia adalah Ibnu Qudamah justru. Kalau Hanabilah mengatakan Syekhul Islam, maka maksudnya Ibnu Qudamah. Jadi gelar umum ya dan gelar khusus maksudnya gelar yang khusus istilahnya Hanabilah itu beda lagi. Jadi jangan disamakan. Kalau antum cari Syekhul Islam menurut Syafi'iyah yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Beda lagi Syekhul Islam. Jadi gelar Syekhul Islam itu harus dilihat. Kalau menurut Ahlus Sunnah, maka kalau disebut Syekhul Islam bisa Muhammad bin Abdul Wahhab, bisa Ibnu Taimiyah kalau kita lagi sedang membicarakan akidah. Atau secara umum. Adapun kalau dalam Thariq Hanabilah, maka Syekhul Islam itu adalah Ibnu Qudamah. Kalau Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam maksudnya adalah Syekh Taqiyuddin. Nah, itu harus tahu ya mustalahat madhab. Karena itu biar nggak keliru. Kemudian ada Mufli. Ibnu Mufli ini adalah muridnya Syekhul Islam, Syekh Taqiyuddin. Nah, beliau punya kitab namanya Al-Furu'. Ini kitab tentang khilaf madhab. Ya. Tetapi beliau menyamakan khilaf madhab ini dengan kitab dengan madhab-madhab yang 4. Jadi beliau mengatakan ini adalah pendapat Hambali yang bersesuaian dengan madhab Hanafi. Ini adalah pendapat madhab Hambali bersesuaian dengan Maliki. Ini adalah pendapat Hambali bersesuaian dengan Syafi'i. Nah, itu kelebihan kitab Al-Furu'. Sehingga ini kita bisa merujuk bahwa banyak pendapat madhab Hambali yang bersesuaian dengan madhab lain. Di awal saya bilang,
Ketika mengatakan bahwa Hanabilah keluar dari pendapat Hanabilah, maksudnya keluar dari pendapat Mu'tamad, pindah ke pendapat madhab yang lain, yang itu kebetulan bersamaan dengan tadi Mu'tamad madhab lain. Dia pindah ke pendapat madhab Hambali yang kedua atau yang ketiga, dan itu bersesuaian dengan madhab Syafi'i misalkan, atau bersesuaian dengan madhab Maliki misalkan. Nah, itu kita ketahui dari mana? Kitabul Furu'. Cek Kitabul Furu'. Karya Ibnu Muflih. Dan juga Ibnu Muflih punya kitab Ushulul Fiqh. Punya kitab Ushulul Fiqh. Lihat tokoh-tokoh yang sentral ya dalam masalah dalam masalah menjadi tokoh sentral madhab itu, dia mengarang di dua sisi, usul fikih dan fikihnya. Dan al-furu' nanti akan menjadi umdah untuk tashih di level di mutaakhirin, dan juga usul fikihnya Ibnu Muflih itu menjadi umdah, menjadi pegangan untuk mutaakhirin yang nanti akan dilakukan oleh Al-Mardawi. Nah, Mardawi disebut Musahhil Madhab karena beliau menulis kitab-kitab yang menjadi sumber primer rujukan madhab mutaakhirin. Ya, jadi sumber primer madhab mutaakhirin. Yang pertama ada Tanqih al-Mushbih. Dia adalah syarah untuk Muqni. Muqninya Ibnu Qudamah. Ya. Kemudian beliau punya kitabul Insaf, syarahnya Muqni. Jadi beliau punya dua syarah Muqni, At-Tanqih al-Mushbih dan juga Al-Insaf. Kemudian beliau punya syarahnya Al-Furu', disebut dengan Tashihul Furu'. Nah, tiga kitab ini, ya nanti kita akan ulang lagi, ini adalah umdah bagi mutaakhirin. Dia adalah pegangan untuk menetapkan qaul mu'tamad madhab. Ingdal mutaakhirin, menurut mutaakhirin. Dan beliau punya kitab usul fikih yang bernama At-Tahrir. Yang ini ringkasan dari usul fikihnya Ibnu Muflih. Dari Ibnu Muflih, beliau meringkas, ya, Ibnu Muflih itu meringkas usul fikihnya dari Kitabul Uddah karya Abu Ya'la, Kitabul Wadih karya Ibnu Aqil, dan Kitabul Tamhid karya Abu Khattab Al-Kalwazani. Sehingga Uddah, usul fikih dan tahrir, mereka jaro ala madhabil fuqaha. Mereka lebih dekat dengan madhabul fuqaha dalam thariqatut ta'lif untuk usul fikih. Nanti kita ulang lagi. Kemudian ada pun Raudhatun Nadir, karena dia merupakan ringkasannya dari Mustasfa, maka dia jaro ala thariq al-mutakallimin atau thariq al-syafi'iyah, atau disebut dengan thariq al-jumhur. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Ya, kita akan lihat perbedaannya. Dan insyaallah kita tidak selesai dua pertemuan. Kita akan lanjutkan di pekan depan untuk perkembangan di mutaakhirin. Nah, inilah kita di sini. Kita di mutaakhirin, kita akan lihat beberapa tokoh sentralnya seperti Al-Futuhi, kemudian ada Al-Hajjawi, kemudian ada Al-Mari Al-Karmi, juga ada Al-Buhuti. Ya, ini adalah tokoh-tokoh sentral di Hanabilah mutaakhirin. Dan ini kitab-kitab yang berarti antum harus koleksi, paling minimal. Kalau pengen menjadi seorang Hanabilah tulen, maka kitab-kitab yang kita akan sebutkan di sini itu yang paling minimal untuk antum koleksi. Ya, terlepas, dan juga nanti ada beberapa mutaakhirin, ya kitab-kitab mutawasitin yang harus dikoleksi. Kemudian nanti di pekan depan kita akan baca Qaul Mu'tamad, ya, dan nanti juga ada Thariqah, ya. Kita akan belajar Thariqah, tashih, Thariqah belajar madhab Hambali dari matan ke matan, dan juga usul fikihnya di pekan depan, insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.